Assalamualaikum. Hai, nama aku Devi Maulida Ramdania. Di video kali ini aku mau sedikit sharing tentang belajar dari rumah. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Yang biasanya kita melakukan pembelajaran secara tatap muka, dengan adanya pandemi ini kita harus melakukan pembelajaran melalui media daring. Pada tanggal 24 Maret 2020, Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Kemudian, pada 28 Mei 2020, Kemendikbud kembali menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran itu, disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Kemudian, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan yang terakhir, memastikan pemenuhan dukungan psikologi bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Lalu, apakah pembelajaran secara daring itu efektif? Pembelajaran secara daring bisa dikatakan efektif jika memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, jaringan internet stabil. Jaringan internet merupakan salah satu kunci dari pelaksanaan pembelajaran daring. Jika internet stabil, maka proses pembelajarannya pun akan berjalan lancar. Namun, nyatanya, di wilayah yang masih terpencil, jaringan internet masih sangat tidak stabil. Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam proses pembelajaran secara daring. Kedua, memiliki smartphone, laptop, atau komputer sebagai sarana pembelajaran daring. Ketiga, kesiapan dalam penggunaan teknologi digital. Bagi kalangan milenial yang sudah terbiasa dengan kemajuan teknologi, mungkin hal ini tidak menjadi hambatan. Tetapi, bagaimana dengan tenaga pendidik yang usianya sudah lanjut, yang sangat jauh dari kemajuan teknologi digital? Karena faktanya, masih banyak tenaga pendidik yang gaptek atau gagap teknologi. Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam keberlangsungan pembelajaran secara daring. Dan yang terakhir adalah aplikasi pendukung. Dalam proses pembelajaran secara daring ini memerlukan beberapa media pendukung, salah satunya adalah aplikasi. Sejauh ini, aplikasi yang sangat efektif digunakan dalam pembelajaran daring adalah Zoom dan Google Meet. Karena pihak guru dan siswa bisa saling bertatap muka meskipun tidak bertemu secara langsung. Namun sayangnya, aplikasi Google Meet dan Zoom memerlukan internet yang stabil dan kuota yang cukup banyak. Perpindahan dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran daring memang tidak mudah. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pun mengakui bahwa proses adaptasi ke online learning memang sulit. Tetapi ini lebih baik daripada tidak ada pembelajaran sama sekali. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah tetap beradaptasi dan terus berinovasi agar pembelajaran daring ini menjadi semakin efektif. Tetap semangat belajar ya, dan sampai ketemu nanti. Assalamualaikum.